Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing kami, Ustazah Eni, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan saya sendiri Sunismawati, saya akan mengerjakan tugas UTS saya yang mengenai tentang sejarah fonologi. Sejarah fonologi secara umum. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Anthony Dergentre yang diartikan satuan bunyi untuk suatu bahasa tertentu. Selain itu, Spencer mendefinisikan sebagai prototip unik, hipotetik yang berasal dari bermacam bunyi dalam bahasa. Awal mula kemunculan fonologi dikaitkan dengan kelahiran fonem. Perkembangan fonologi dapat dipelajari dari berbagai aliran yang muncul dari masa ke masa. Yang pertama itu aliran Kazan, yang kedua aliran Praha, yang ketiga aliran Amerika, dan yang terakhir itu aliran Inggris. Yang dimana aliran Kazan ini tokoh utamanya itu adalah Baudin de Courtenay. Meskipun dilafalkan berbeda, bunyi-bunyi itu berasal dari satu bentuk yang sama. Yang kedua itu aliran Praha yang ditokohkan oleh Trubetskoy. Beliau mendefinisikan tentang fonem adalah kumpulan ciri pembeda karena mampu membedakan bunyi bahasa tertentu dengan bahasa yang lain. Yang ketiga adalah aliran Amerika yang ditokohkan oleh Edward Sapir. Menurutnya, fonem itu bersifat fungsional. Yang terakhir adalah aliran Inggris yang ditokohkan oleh Daniel Jones. Ia menggambarkan fonem sebagai realitas. Beliau mendefinisikan tentang fonem itu realitas mental. Yang setelahnya adalah fonologi Arabik. Tokoh yang pertama kali menggunakan istilah fonem ialah ilmuwan Prancis, yaitu Giorgio Zoya dalam penelitiannya tentang huruf hieroglifi. Jauh sebelum Giorgio Zoya meneliti pada abad ke-2 Hijriah, fonologi telah memiliki akar historis yang kuat di tanah air Arab, tepatnya sejak turunnya Al-Quran. Agar kenapa? Agar terhindar dari distori baik bacaan maupun ilmu bunyi yang biasa disebut dengan ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Yang kedua adalah kita mempelajari tentang ilmu fonologi atau ilmu aswat. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi kebahasaan dari sisi sifat keluarnya bunyi-bunyi, baik proses, bentuk, dan perubahannya bunyi yang keluar dari alat ucap manusia. Itu fonologi atau ilmu aswat. Sedangkan macam-macam fonologi itu ada dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah bagian ilmu fonologi yang mencari tahu bagaimana bunyi itu dihasilkan, di mana itu fonetik itu ada tiga, yaitu fonetik artikulatoris, yang kedua fonetik akustik, dan yang ketiga fonetik auditoris. Yang pertama adalah fonetik artikulatoris. Apa sih fonetik artikulatoris itu? Fonetik artikulatoris itu adalah mempelajari bunyi bahasa yang dihasilkan oleh indera mulut. Yang kedua, fonetik akustik. Menyelidiki dari sumber fisik berdasarkan frekuensi, getaran, sumber atau intensitasnya bunyi. Yang ketiga, fonetik auditoris. Fonetik auditoris ini fokus pada mekanisme penerimaan bunyi berdasarkan penangkapan indera pendengaran.
Yang kedua adalah ciri dari fonologi itu adalah fonemik. Apa sih fonemik itu? Fonemik ialah ilmu yang mempelajari tentang bunyi yang didasarkan pada fungsi sebagai pembeda arti. Jadi, dalam pelafalan bunyi itu ada penekanan makna yang berbeda, itu fonemik. Pembahasan yang ketiga adalah tentang shawaid dan shalamid. Istilah shawaid itu sama halnya dengan istilah vokal. Sedangkan shalamid itu istilah kita kenal dengan huruf konsonan atau huruf mati. Shawaid adalah bunyi vokal dalam bahasa Arab biasa disebut dengan harokat yang terdiri dari fathah, kasroh, dhammah. Dikutip oleh Kamal Bashar, pendapatnya Ibnu Jini, yaitu bunyi vokal bisa menjadikan huruf dapat bergerak atau dilafalkan, di mana macam-macamnya itu ada 3, yaitu vokal tunggal, vokal lengkap, dan vokal panjang. Itu shawaid. Yang kedua adalah shawamid. Shawamid atau lebih dikenal dengan huruf konsonan. Konsonan bisa berupa bunyi letupan, geseran, bunyi suara, atau bunyi tidak bersuara. Konsonan selalu mendapat hambatan di saluran udara, baik hambatan lemah atau hambatan kuat. Begitu, itulah huruf shawamid. Cukup sekian dari saya Suni Ismawati. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.